Selamat malam, salam rahayu, salam pedot. Terima kasih. Dalam kesempatan malam hari ini kita bisa kumpul lagi di channel pedot_del. Dan dalam kesempatan malam hari ini kita juga kedatangan tamu dari Karang Taruna Semampir AWS 2 atas nama Mas Brandy. Ikut nongkrong bareng, barangkali bisa untuk pengalaman gitu, menambah wawasan juga. Dan untuk tema yang kita bahas hari ini soal sajen ataupun persembahan yang ada di Jawa ya, khususnya. Mungkin dari tempat-tempat lain mungkin juga ada, mungkin namanya juga beda mungkin ya. Dari sini kita awali dulu dari Mas Wira. Monggo Mas Wira, untuk soal sesajen ataupun persembahan ini yang Mas Wira tahu dulu lah seperti apa. Kalau menurut saya sesajen itu untuk aktualisasi dari pemikiran, perasaan pelaku itu untuk mendekati atau mendekatkan diri kepada sama manusia, terutama para leluhurnya, Sang Pencipta, dan alam sekitar. Itu menurut saya. Masih seperti apa? Kalau bagi saya soal sesajen itu kan sebagai persembahan, nah, bukan untuk yang disembah ataupun untuk menyembah. Dalam hal ini sesajen itu sebagai bentuk penghormatan dari para leluhur ataupun dari istilahnya orang tua kita yang sudah meninggal dan lain-lain seperti itu. Terus dan sesajen ini nggak harus identik dengan mistis ataupun hantu, karena kita itu di sesajen itu sendiri bisa dimaknai juga untuk berbagi, baik berbagi kepada sesama manusia ataupun bagi alam lain ataupun binatang. Tapi yang kelihatan ini kan ya sama manusia, yang binatang dan yang di alam yang kelihatan ini aja sih. Menurut saya seperti itu. Terus masukan masukan itu sekedar lo ngopi rumiin. Kalau untuk masukannya sendiri sih, saya berharap di sini tuh nanti dikupas tuntas, biar orang itu bisa lebih menilai positif dan negatifnya seperti apa kan tentu. Karena yang mungkin kita tahu di luaran sana itu sesajen itu dianggapnya itu full negatif dan selalu berhubungan dengan mistik ataupun hantu dan lain-lain seperti itu. Kita kumpas tentang sesaji atau sesajen ini supaya ada sedikit informasi atau pengertian bagi pemirsa, terutama di dalam kitanya sendiri. Dan ini saya bersyukur ada pemuda diwakili oleh Mas Brandy ini sebagai generasi. Beliaunya ini juga kebetulan kan juga asli dari Jawa. Karena saya tahu orang tuanya juga berasal dari Jawa, jadi supaya memahami apa sih sebenarnya sesajen atau sesaji ini kan, biar gak gampang menyalah-nyalakan nantinya, biar lebih paham, akhirnya lebih menimbulkan keyakinan dan kepercayaan diri bahwasanya sesajen ini memang sangat perlu
dan memang harus kita lestarikan. Dari kata-kata dulu kita kupas. Sesaji ini kan berdasarkan dari kata dasar saji. Saji disajikan, hidangan gitu. Atau yang dipersembahkan. Kasarannya yang diberikan. Seperti apa sebenarnya sesaji itu? Adalah sebuah minuman atau makanan atau benda apapun ini sebagai perwujudan. Untuk satu, menghormati para leluhur. Kedua, untuk kita itu berkomunikasi kepada para leluhur. Yang endingnya atau nanti terakhirnya juga untuk kepada Sang Pencipta. Karena tanpa para leluhur atau perantara, kita tidak akan mungkin sampai secepat itu interaksi kepada Sang Pencipta. Jadi kalau minuman, salah satu contoh kalau sesaji adalah ada yang namanya teh pahit, kopi pahit, dan tirta wening atau baju bening ini, atau lazimnya disebut banyu putih, air putih. Makanan mulai yang gampang kita kenali di masyarakat kita dari dulu sampai sekarang adalah tumpeng. Tumpeng ini adalah sejenis makanan yang dipersembahkan. Ini sebuah manifestasi sebenarnya. Rasa syukur entah apapun yang diperoleh, atau sebuah perwujudan rasa syukur karena sudah punya nada dan sebagainya seperti itu. Sebenarnya kalau kita ngomong sesaji, kita itu harus bangga karena dalam sesaji ini membentuk sebuah kearifan lokal. Kearifan lokal ini yang membuat kekuatan-kekuatan, kalau kita sebut sekarang itu entitas spiritual, dimana nanti kita akan mengenal bagaimana tentang kepribadian kita atau di masyarakat kita, sampai nanti mengajarkan tentang budaya dan psikologi, sampai tentang melestarikan alam ini dalam sesaji. Kenapa kok saya sebut sampai bisa melestarikan alam gitu? Karena yang dipergunakan kebanyakan nanti sesaji ini juga dari alam hasil bumi. Ya, hasil bumi. Akhirnya mau nggak mau nanti kita harus mau melestarikan. Nah, mau nggak mau akhirnya banyak orang masih menanam yang namanya bunga mawar, melati, kembang kandil, cempaka, penongo kan gitu dan sebagainya. Nanti sedikit kita bahas, kita kumpas sebenarnya ini punya makna, punya filosofi. Apa yang dipersembahkan sebagai sesaji ini punya makna, punya arti. Jadi untuk sesaji sendiri ini bukan milik satu agama ataupun golongan gitu. Bukan. Dari ini memang tradisi leluhur ya. Jadi kearifan lokal ya. Sampai akhirnya ketika ada beberapa agama yang sudah masuk ke dalam Pulau Jawa, sesaji ini juga dibuat sebagai acara keagamaan yang awalnya juga dimulai dari Hindu. Akhirnya sesaji ini dipakai oleh orang Hindu, terus oleh agama Buddha, sampai juga di Islam. Yang terakhir Islam ini, Islam juga membawa seperti itu, terutama maaf kita sebutkan nama organisasinya, terutama di itu masih membawa kearifan lokal yang namanya sesaji ini. Karena sudah mungkin mengetahui beberapa apa sih maknanya sesaji itu, karena di situ. Memang kalau kita tidak mengenal ya juga tidak akan sayang dan nggak akan pernah melakukan kan. Makanya di konten ini kita sedikit memberikan nanti pengertian lebih lanjut, karena sebenarnya kalau sesaji ini tidak ada hubungannya dengan gaib yang ekstrim tadi, yang kayak mungkin hantu, setan, demit, jin dan sebagainya. Tidak ada. Ini murni sebuah simbol sebenarnya, simbol ini kita tunjukkan ini sebagai perwujudan manifestasi tadi, manifestasi tentang mungkin rasa syukur, rasa penghormatan kita kepada para leluhur, untuk mengenang para leluhur, supaya tidak salah persepsi. Makanya kita berikan, kalau yang salah persepsi monggo pilihan, monggo. Mungkin kalau dari beberapa agamanya yang menurutnya sesaji ini atau sesajen ini dianggap salah, ya monggo. Tetapi saya yakin salahnya di mana. Yang penting sesaji ini kamu anggap salah, tetapi sesaji ini tidak akan pernah menyalahi kamu.
sesaji ini pun juga tidak menyalahi tentang keyakinan. Karena kamu hanya melihat, tapi kamu sudah anggap salah, terus kamu menimbulkan ketidaksukaan. Gitu. Yang penting intinya sesaji ini tidak akan pernah menyalahi kamu. Menyalahi seseorang kan. Dia ngomong aja mungkin karena keyakinan, kembali lagi karena keyakinan. Karena keyakinan dianggap kalau sesaji ini tidak tepat atau salah menurut keyakinan saya yang nonton. Ya monggo. Tetapi saya yakin sesaji ini juga tidak akan menyalahi mereka. Kecuali kalau sesaji ini kita lempar ke mereka. Nah, ini kan beda lagi. Kalau mereka-mereka yang menganggap sesaji ini suatu hal yang negatif, itu berarti apa yang mereka tahu itu berdasarkan yang salah satu tokoh yang menyampaikan juga ini biasanya yang, seperti itu. Yang salah penafsirannya kan, karena tidak tahu kebenaran seperti apa sesaji ini, tapi langsung disangkut pautkan dengan ini kan manifestasi tadi yang perlu kita sampaikan nanti, juga sebuah simbol atau wujud dari yang namanya sesaji ini. Salah satu juga manifestasi nanti dari namanya sesaji atau orang Jawa nanti dikenal namanya ubo rampe. Yang disebut ubo rampe, umbo rampe, terserah. Yang penting ini adalah sebuah perwujudan kita untuk rasa syukur, untuk komunikasi kepada leluhur. Dan akhirnya, endingnya kepada Sang Pencipta kita. Jadi kalau kita menjelaskan bagi orang yang mau open mind, mungkin nanti akan memahami bahwasanya sesaji ini tidak ada negatifnya. Tapi kalau sudah dia tidak mau membuka blok mind, sudah mau membuka pikirannya, ya sudah. Walaupun kita nanti ngomong tentang makna, tentang kebaikan, tentang sesaji ini, mereka tetap akan menganggap kita itu salah. Padahal kalau memang itu ada salah pun itu dari sebagian oknum aja yang menyalahgunakan soal sesaji. Aku pas mungkin sedikit agar agak paham gimana letak kebaikannya sebuah sesaji atau simbol ini kan. Kita mulai dari awal yang sederhana adalah tirta wening, air putih. Ya. Makna air putih ini dilambangkan bahwa kalau bisa hati dan pikiran kita itu sebening air putih ini atau air bening ini. Kan sebenarnya ini kan nggak putih, bening. Bening ya. Terus dalam perbuatan kita itu harus bisa hening, bukan gerasa-gerusu. Nah, bening itu berdasarkan dari hening, tidak gegabah, tidak gerasa-gerusu. Terus kita ngomong masalah pisang. Pisang adalah filosofi yang sangat bagus kalau menurut saya setelah melajari apa sih sebenarnya kalau pisang itu disajikan dalam sesajen. Pohon pisang itu tidak akan pernah mati kalau sebelum berbuah. Satu kali buah langsung mati. Dan apa itu ada pisang-pisang khusus, Gus? Kalau pisang khusus itu hanya kesepakatan. Kesepakatan sebenarnya. Kesepakatan sebenarnya hanya sebuah simbolnya pisang itu tadi. Nah, kalau kirato bosonya ini netepi gesang. Nah, bahasa Jawanya itu penggabungan dari dua suku kata Jarwo Doso ya, disebut netepi gesang atau pisang. Nah, netepi gesang ini berarti kita harus bisa mengikuti apa yang namanya kehidupan. Di keteguhan masalah hidup ini dilambangkan oleh pisang. Kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh kalah kalau sebelum berbuah atau bermanfaat. Biar nggak gampang putus asa orang itu nih. Kalau untuk penghormatan leluhur kan sudah bermanfaat atau berbuah. Nah, kita bisa bertempat tinggal di sini pun berkat leluhur kan. Kita bisa ngoceng kalau gitu seperti ini kan leluhur kan gitu kan. Tentunya leluhur ya tadi. Karena kita bisa seperti ini juga orang tua. Nah, orang tua bisa menyekolahkan kita juga karena mbah kita tadi. Kayak nenek kita. Nah, kakek nenek kita juga bisa seperti itu juga dari buyut kita. Sampai ke turunan ya. Sampai yang kita ngomongkan keturunan itu sampai yang namanya Gali Asem. Yang ketujuh itu yang Gali Asem itu.
yang ketujuh itu gantung simbol. Oh, gantung simbol. Kalau yang sederhananya bentuk dasar dari tumpeng adalah sebuah padi yang dimasak menjadi nasi ini tadi. Ini juga mengungkapkan simbol sebuah hidup dan kehidupan. Kenapa? Karena yang namanya padi ini tidak akan bisa putih kalau tidak gesekan dengan temannya. Gak baik orang iso putih nih kak, gesekan ambek koncone lah. Orang itu tidak akan pernah bisa mempunyai kelebihan, mempunyai sesuatu itu hal yang luar biasa kalau tidak ada teman. Intinya harus tetap berkomunikasi. Ngobrol aja kalau nggak ada temennya, dianggap kita itu orang gila. Balik lagi ke sosial nih. Ini kan sebuah saji ini juga mengajarkan tentang sosial dan tentang psikologi. Mungkin ada tambahan Mas Wilan apa? Atau pertanyaan monggo. Belum sesaji masuk Indonesia sudah ada apa belum? Apa yang membawa dari pihak luar dari Indonesia? Kalau membawa enggak, karena dulunya itu sudah ada yang namanya sesaji. Saji itu sudah ada dari zaman dahulu. Kadang ada yang mengklaim orang beragama Hindu yang membawa. Kalau masalah klaim itu kan tergantung yang ngeklaim. Dan sebenarnya seperti itu. Kalau kita ngomong yang paling sederhana, kenapa kok sebenarnya kita itu walaupun tidak mengenal yang namanya religius ya, nama agama, seseorang itu pasti mempersembahkan sesuatu untuk hal yang lain. Dalam arti mungkin di antara manusia atau di antara para roh leluhur itu pasti mempersembahkan minimal dari yang namanya sebuah makanan. Kalau menurut lo bukan dari impor ataupun sih, kalau sesaji karena memang dari orang-orang terdahulu ini memang sudah semua mengenal sesaji. Karena ini munculnya atau lahirnya memang dari masalah batin sebenarnya. Karena di luar negeri pun juga mengenal istilahnya sesaji juga kan ada. Kalau di suku-suku pedalamannya gitu. Baik di daerah Timur Tengah pun juga ada sesaji. Tanya yang di kerajaan-kerajaan itu berarti kan dulu itu sesaji itu timbul kemungkinan besar karena dengan adanya ini guys, kerajaan itu ya deh. Cina yang katanya juga punya peradaban lebih tua dan kuno juga ada sesaji. Ada sesaji. Cuma kan beda nama, beda tata caranya dan sebagainya. Tapi yang namanya dipersembahkan itu pasti ada. Pasti ada. Ini karena lahir manusiawi. Kita nggak usah ngomong masalah luhur ya. Kita yang dekat dulu, kita masih muda kayak Mas Dendi ini ya. Kita ngomong pacaran. Kalau kita ngomong hanya sayang, tidak ada manifestasi dan perwujudan sebagai wujud yang diberikan. Rasa sayang dan rasa cinta ini bullshit ya. Ngomong sayang tapi nggak tahu lu kok ngombe, nggak tahu ngajak nonton, nggak tahu ngeki tembang, nggak tahu ngeki coklat dan sebagainya. Kan nanti kan dianggap rasa cinta ini rasa cinta yang bullshit tanpa ada perwujudan simbolnya. Makanya simbol ini mewakili dari perasaan. Karena perasaan itu harus bisa terwujud atau dinyatakan dari simbol-simbol ini. Simbol-simbol. Dan gak diarani omong doang. Ini terlahir karena manusiawi sebenarnya. Akhirnya dibentuklah sebuah tata cara yang istilahnya ada syarat tertentu dan kalau orang Jawa mengatakan ada pakem, ada sorok dan sebagainya. Tetapi kalau bagi kejawen asli sebenarnya kalau masalah ubur rambe ini tadi atau sesaji tidak wajib. Saya katakan tidak wajib dan tidak harus. Tidak harus nih. Berdasarkan kemampuan masing-masing nih. Tidak harus. Pokoknya harus pakai tumpeng ini sampai jumlahnya 7. Enggak. Kalau sudah seperti itu berarti oknum ini. Oknum. Sebenarnya kalau di Jawa sendiri soal sesaji kan benar-benar sederhana gitu. Sederhana sebenarnya. Karena mengajarkan sederhana. Itu diukur dari mana kemampuan kitanya sendiri seperti apa.
Kalau kita memang mampu hanya 1 tumpeng ya monggo. Kalau memang mampunya itu sampai 700 tumpeng, 1000 tumpeng ya monggo. Tapi saya tekankan di sini kalau kejawen yang asli itu tidak mewajibkan dan mengharuskan yang namanya ubur hampe. Karena ubur hampe nanti terlahir dari panggilan batinnya untuk mewujudkan supaya kelihatan nyata rasa penghormatan, rasa kasih sayang, rasa ingin memberikan rasa syukurnya dia karena sudah mendapatkan rezeki dan sebagainya, itu akan terpanggil dengan sendiri. Jadi kembali, kalau ubur hampe di kejawen itu hanya berdasarkan kesadaran, bukan mewajibkan si A atau si B. Jadi kalau itu padepokan, paguyuban, biasanya di sama gurunya spiritual tadi diwajibkan. Tapi kalau kejawen asli bukan seperti itu. Hadirnya ubur hampe dan sesaji kembali karena jiwa manusiawinya, kesadarannya, akhirnya maka dihadirkan yang namanya sesaji atau saji. Nah, kalau di padepokan atau di paguyuban dan lain-lain itu memang kan diwajibkan itu. Sebenarnya di situ juga ada baiknya juga nggih, biar orang melatih untuk kesadarannya nggih. Tapi di sisi lain juga ada negatifnya karena sebagian orang yang diminta untuk bikin tumpeng itu juga belum tentu istilahnya legowo kan ngoten. Ada tekanan pasti ada yang namanya terpaksa kan, karena semua akan mengukur jauh dari ekonomi. Karena ubur hampe ini mau nggak mau juga mengeluarkan uang. Tapi kalau kita memang tahu dari kesadaran tadi, maka tidak ada yang namanya beban. Karena memang kesadaran. Karena menganggap kalau sadar, saya mampu kok. Walaupun bikin 1000 tumpeng. Sudah, why not? Kenapa tidak? Seperti bunga, kenapa pada dasarnya banyak ubur hampe menggunakan bunga. Lah bunga ini sebagai lambang atau filosofi sebuah keindahan. Jadi melambangkan semua permintaan atau yang disuguhkan tadi ini sebuah keindahan menurut pikiran dan batin kita. Apa yang didapat itu sebagai keindahan kan ngoten nggih. Terus wewangian, baik itu wewangian dari bunga sendiri atau dupa dan sebagainya, ini memunculkan sebuah aromaterapi. Aromaterapi ini akan memunculkan sebuah pemikiran yang jernih, akhirnya menghasilkan sebuah ide. Makanya kalau orang berspiritual, saya mengatakan dari dulu, pasti dia akan pintar, pasti dia akan pandai, pasti akan cerdas. Salah satunya juga dari aromaterapi. Berarti kan kalau untuk aromaterapi atau wewangian ini istilahnya kan ada yang apa ya, tidak diperbolehkan, dianggapnya syirik musyrik kan seperti itu Gus. Padahal di situ kan semua itu kan sama tujuannya wewangian gitu, antara minyak wangi, dupa, kemenyan ataupun kembang. Sebenarnya kan tujuannya itu sama gitu. Tujuannya kan sama dan maknanya kan sama, intinya kan sama. Wewangian. Untuk filosofinya kan sama sebenarnya. Kalau masalah logisnya nalar kita adalah aromaterapi. Kalau kita mencium sesuatu bau yang tidak enak, sudah nggak tenang ya. Kan sampai kadang menuduh temannya, dipikir kentut. Akhirnya menjadi pertikaian. Tapi kalau wewangian kan beda lagi. Jangan dibedakan yang namanya bentuknya lah. Sekarang ini kan yang bendanya kan dipermasalahkan bendanya. Yang minyak boleh, kalau dupa nggak boleh, menyan nggak boleh kan. Bubur boleh kan, bubur boleh, atau sama-sama dibakar kan. Garu boleh, boleh. Ya ngomong wangi tadi, bentuknya itu, filosofinya itu tadi sebuah pemikiran nanti ide-ide kita ketika kita menghadap kepada leluhur sampai ke samping kita itu yang kita hadirkan pemikiran adalah sebuah ketenangan dan kebaikan tentang kita. Jadi sampai kita itu action praktek di sosialnya, di masyarakatnya. Kita disebut harum namanya. Nah, harum namanya ini kan sebuah filosofi juga. Karena harum namanya ini bentuk sebuah perilaku. Hanya dikenal. Karena manusia hanya meninggalkan harum namanya. Kalau gajah mati meninggalkan gading, lalu harimau meninggalkan belang. Ini bentuk filosofi, kata-kata yang
punya makna. Kembali lagi soal tumpeng, Gus. Tumpeng yang disajikan pada umumnya kalau di Jawa sendiri itu yang menikmatinya nanti itu siapa, Gus? Tumpeng yang sudah disajikan. Karena banyak dari luaran sana itu dianggapnya ini ngasih makan dedemit lah, ngasih makan hantu lah, seperti itu, Gus. Padahal kalau mengerja seperti itu kan konyol. Konyol sebenarnya. Ketika saya tanya, tetap dibahas aja, Gus. Berarti kan bisa melihat jin makan. Nah, makanya ternyata dia aja melihat angin nggak bisa. Terus saya katakan berarti kamu pernah menjadi jin atau menjadi setan. Kok tahu kalau itu makanannya? Kok tahu? Sebenarnya kan bukan. Ada beberapa sajian ini diberikan satu kadang untuk kita makan sesama manusia. Bareng-bareng ya. Bareng-bareng rame-rame. Nah ini bentuk suatu sosial tadi yang saya katakan. Berbagi lagi. Nah, bentuk psikologisnya adalah apa? Mengajarkan psikologi kita itu supaya tidak yang namanya hidup egois. Tidak hidup sendiri-sendiri, dalam arti leluhur kita itu tidak mengajarkan kamu ini medit. Seperti itu. Pikir lah bahasa Indonesia ini medit. Sampai kalau pikir medit. Medit. Pikir. Jadi para leluhur itu tidak pernah mengajarkan. Jadi di sini kan mana yang membuat keliru atau kesalahan? Bahwasanya kalau sesaji atau berangkai itu makna dan filosofinya itu sangat baik, mengajarkan tentang sosial, psikologi, kemasyarakatan tadi. Terus yang kedua, kadang ada tumpeng memang dipersembahkan untuk makhluk lain selain sesama manusia, untuk hewan, tumbuh-tumbuhan kan gitu, guys. Nanti dilarungkan ke laut, ke sungai, otomatis nanti ikan ini akan memakannya. Jadi kan memperbaiki ekosistem juga. Tidak ada yang namanya sesaji. Itu tidak ada yang namanya sia-sia. Misalnya katanya kan mubazir. Nggak ada. Tidak ada yang sia-sia. Yang sia-sia itu kita tidak paham malah menyalahkan itu malah mubazir sebenarnya. Mubazir keilmuannya itu. Enggak, apalagi Mas Ira. Masalah tumpeng lagi ya. Okay. Yang tumpeng yang saya lihat kan kebanyakan orang kalau bikin sesajen ada nasi tumpengnya, apakah harus warnanya kuning? Kalau kayaknya orang biasanya kan nasi tumpeng bisa identik dengan warna kuning. Kalau warna kuning boleh apa enggak? Boleh. Tapi kebanyakan kan warna kuning kan. Kebanyakan loh. Orang banyak kalau bilang nasi tumpeng pasti dalam pikirannya pasti warnanya kuning. Berarti kuning ada maknanya nih. Kan semua kan ada maknanya pasti. Memang maknanya itu karena saya tanya. Dari bentuknya kan juga ada maknanya katanya. Warnanya. Terus dari warnanya dulu ya. Dari warnanya dulu. Ya. Karena kalau warna kan kembali lagi kan itu kan mempunyai filosofi. Jadi tidak harus warna kuning. Kembali obor hampir saja tidak wajib, tidak harus kan. Warna kuning kembali lagi yang saya jelaskan, salah satu filosofi warna kuning adalah untuk kejayaan. Kenapa? Ya, bentuknya seperti gunung, kembali lagi juga untuk kemakmuran, tinggi seperti gunung, punya harapan yang besar itu dilambangkan sebuah gunungan tadi yang disebut tumpeng itu tadi. Tumpeng sendiri banyak yang mengartikan, oh ini adalah tumuju marang pangeran. Ini filosofinya banyak. Tumpeng itu adalah sesuatu itu kita menujunya itu kepada Sang Pencipta. Terus kalau ada ujungnya disebut bujang, ujungnya tumpeng kecil itu seperti itu. Jadi kalau filosofinya atau filosofinya ada kolbu yang kencang. Kalau plesetannya itu tadi mlebu yang kencang. Nah, tapi ini bukan jorok, maksudnya mlebu yang kencang apa? Nah, sesuatu yang kita masuki itu harus memang penuh dengan kelurusan pikiran dan hati. Kalau kita sudah masuk, ya
kembali ke sesaji ya. Ini kita tunggu tadi di ngomong cengkir gading. Cengkir difilosofikan kira atau bahasanya kencengnya pikir. Gading gagayan nyanjing. Sing anunya kelapa itu kelapa. Kopi jelas sebuah kehidupan itu kita itu tidak semulus apa yang kita pikirkan. Pasti ada yang namanya rintangan, yang namanya kembali ke rasa kopi pahit. Dan itu sebuah pengenangan untuk para leluhur kita, karena banyak kan para leluhur dulu kan juga suka kopi. Disimpulkan dengan kopi. Teh ini Gus. Kalau teh ini kan sama nopo pripun? Hampir sama, cuma warnanya ini yang beda membuat arti. Jadi kalau teh ini kan membuat harapan tadi kembali lagi. Juga yang kedua untuk malah mengenang jasanya para leluhur ini tadi. Cara kopi dan teh. Ini punya lebih harapan kalau di tehnya. Kalau untuk kopinya itu mengenang. Kalau dulu itu memang perjuangannya itu nggak semudah yang dibayangkan. Pasti ada kan, pahitnya. Ya, kehidupan itu pasti ada pahit itu pasti ada. Makanya kenapa nggak dikasih gula nih? Gula. Biar mungkin orang nggak terlena juga mungkin ya. Tetap waspada berarti. Sepedanya sesajen sama sandingan beda masalah ini kan berarti kan konteks di mana fungsi atau digunakannya antara sesajen ini untuk apa. Kan nanti kan banyak sesajen ini digunakan untuk acara rasa syukur, untuk mengenang. Nah, kalau sandingan ini biasanya digunakan untuk mengenang arwah roh leluhur yang sudah kembali kepada sang penciptanya. Orang Jawa kan mengatakan ini sandingan ini untuk orang-orang yang sudah meninggal, kesukaannya apa, akhirnya dibuatkan sesaji, itu disebut sandingan. Ini sekedar mengenang ya, bukan mengasih. Caranya juga bebas ya? Benar bebas. Maksudnya besar kecilnya atau dari segi mewahnya lah. Bebas, karena intinya itu sebenarnya kembali untuk mengenangnya, bukan masalah di simbolnya untuk yang dibuat sandingan atau buat ubur hampir tadi. Gua Mas Bendi. Barangkali ada pertanyaan. Mas. Kenapa sesaji itu dikeramatkan atau disakralkan? Karena ini memang bentuk dari batin kita. Maka harus kita keramatkan, kita sakralkan. Kalau tidak, berarti kita sudah menginjak-injak tentang batin kita. Bukan malah menginjak leluhur, sebenarnya bukan ya, menginjak batin kita sendiri sebenarnya. Kalau leluhur beliau itu sudah jadi pemenang. Dia sudah ikut banyak andil dalam kehidupannya anak cucunya. Dia sudah punya sedikit banyak atau masalah perjuangannya di jasanya itu sudah ada kayak pahlawan dan sebagainya. Sudah menjadi pemenang. Justru kita yang masih hidup dalam raga ini yang memang harus penuh maksimal untuk bagaimana kita bisa sempurna seperti beliau. Kalau mengikuti jejaknya. Kalau 3 alam dikatakan dalam alam kandungan, alam Adam seperti ini, terus alam kematian atau alam pelanggengan, dia sudah menempuh 3, kita masih 2. Ya, kalau masalah kita menghina sesaji itu sebenarnya bukan menghina masalah leluhur, nggak ada urusan istilahnya. Nanti kita makanya kenapa saya ngaku malati, jangan malati karena kamu sudah menghina dirimu sendiri sebenarnya. Ini berangkat dari orang Jawa, kamu juga berdarah orang Jawa. Kalau kamu nggak percaya silakan, tapi jangan sampai kamu menghina atau kamu sampai melecehkan dan sebagainya. Ya kan di situ Gus. Jadi kalau nggak percaya silakan. Itu haknya masing-masing. Cuman di sisi lain jangan sampai menjelekan ataupun merusak.
Dan ini kenapa kok bisa sampai hanya orang Jawa kalau ini diterabas atau ini tidak dikamatkan tapi diabaikan terjadi. Kalau saya analisa secara akademis, secara ilmiah, sebenarnya kan genetika keyakinan, bukan dari fisik genetika. Karena leluhur kita sudah meyakini hal itu, turun temurun dari kita. Maka kita kalau tidak seperti itu akan terjadi. Tapi kalau orang luar pulau, orang luar negeri tidak akan pernah terjadi. Karena tidak ada genetika kepercayaan. Luar aja di ngulung-ngulungan nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah, karena dari awal belum tak mengenal kan, iya. Mungkin mengenal dengan cara yang beda lagi, yang kita tidak mengenal juga kan. Kalau bahasa netranya itu sudah ada garis keturunan sabdo. Oh, angin ini gak oleh rabi sampai bunuh lah. Kadang diterak ya mau terjadi ya, pasti ya terjadi sesuatu ya, kan, terjadi ya sudah. Kalau enggak ya sudah nggak apa-apa. Karena kalau pas tidak terjadi ya kembali lagi. Karena itu mungkin semua itu tidak harus apa yang terjadi dikatakan sesuai sabdo. Dan kadang kalanya bisa sesuai, kadang kalanya juga tidak sesuai. Mungkin dari garis keturunannya juga. Nah, kembali lagi kalau diruntut mungkin garis keturunannya beda. Ternyata tidak asli orang sana. Wow, lagi. Jangan tuh Mas Bro, cik sore Mas Bro. Aku takut jangan podcast terus. Ya sedikit-sedikit tanya. Apa mau jelaskan wis? Jelaskan. Makanya aku enggak paham sih, Bang. Aku enggak paham, Mas. Aku enggak paham. Terkadang aku diulang. Makanya kan ditanyakan biar. Nah, ya makanya takut jangan podcast. Pertanyaan itu gawe. Persajian itu di nang tempat-tempat tertentu tok. Tidak juga. Tapi aku udah biasanya ndelok ngono ya, wong ya, nang wis pengen nang gini, tempat iki, kok nang punden ta, nang petilasan ta, larung ta. Berarti tidak juga ya? Bisa juga. Itu terserah keyakinannya orangnya. Pasti di teras rumah juga apa-apa ya? Apa-apa. Banyak yang taruh di rumah. Banyak kalau di teras ya. Apa? Di teras rumah, di depan pintu banyak terjadi di teras rumah. Emangnya aku nggak ngerti. Iya, mari dijelaskan. Repot. Wes, ini awalnya ikut aku jadi bisa. Makanya dijelaskan. Pokoknya saya ini kan kalau ditaruh di tempat-tempat tertentu itu tergantung masalah ngantuk tak jadi sampai ngawur. Tergantung manusianya lagi gitu, karena di situ ada kepentingan juga. Ada yang tujuannya memang untuk hal yang negatif ataupun untuk mengenang jasa yang ada, yang apa istilahnya jasa leluhur yang di sekitar situ. Dan kalau saya sendiri pun juga sering istilahnya ya hampir setiap Kamis saya ngasih sandingan ke yang di rumah. Bukan sajian ya? Sandingan. Saya bukan sajian. Ya sama ya sesaji tadi. Katanya beda tadi. Beda nggih. Sandingan nggih. Nggih. Jadi kalau sandingan itu dikhususkan bagi leluhur kita yang sudah meninggal. Oh, nggih. Jadi itu juga saya taruh di teras rumah. Untuk mengenang aja sih kalau bukan untuk meminta gitu. Khawatirnya kan banyak istilahnya pemikiran-pemikiran ngasih sandingan ataupun ngasih sesaji itu dianggapnya meminta sesuatu ke hal yang gaib. Kalau paling gampang untuk kita mengetahui ini sandingan, kebanyakan itu ada kesukaan para leluhur kita itu tadi. Oh, pasti ada. Kalau menjawab pertanyaan Mas Bira, kenapa saya katakan ada? Kalau kita banjaan, sesaji itu kan ditempatkan di ruang tamu, ya, mengundang orang-orang. Sampai ada yang di jalan,
Tidak harus di tempat tertentu, tidak, sesuai dengan situasi dan kondisi dan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Apa harus selalu ada acara kalau saja? Kebanyakan ada acara. Dikatakan acara seperti apa? Punya hajat. Pasti punya hajat. Pasti punya hajat. Entah itu dari pribadi ataupun untuk kepentingan masyarakat di sekitar. Biasanya kalau untuk pribadi itu kan kita mengeluarkan ataupun ngasih sesaji itu tujuannya untuk rasa syukur ataupun biasa nadar gitu sih. Biasa untuk menebus nadar atau menebus atau seperti apa nih nadar itu namanya. Untuk yang penting untuk nadar itu biasanya untuk pribadi. Kalaupun untuk lingkungan sekitar itu biasanya rasa syukur sedekah bumi gitu namanya ini. Dan berbagai acara nanti banyak yang dikaitkan dalam budayanya tadi, ada yang sebut nyadran, petik laut, terus ngawiti tandur, bayen, pitonan, macam-macam. Pasti di situ adanya namanya ubur rampe atau sesaji. Bahkan kalau saya lihat yang di daerah mana Wonosalam itu tempat duren, dan cara perwujudan rasa syukurnya itu pun duren itu sampai dibentuk seperti tumpeng buat gulungan ya. Nggih. Gulungan. Nah, kita rasa bersyukur karena Sang Pencipta perantaranya dari bumi ini, ibu bumi, ibu pertiwi ini memberikan kesuburan sehingga bisa panen sampai menguntungkan si pemiliknya. Jadi pemiliknya akhirnya mewujudkan rasa syukur dengan mempersembahkan tadi atau menjadikan sesaji atau ubur rampe hasil buminya atau hasil apa yang ditanam. Yang saya heran kalau di Wonosalam itu yang buat gunungan atau tumpeng dari duren itu dipilih yang duren yang terbaik juga, Gus. Bukan asal-asalan gitu. Bukan, karena itu tadi kalau kita ngomong sebuah penghormatan harusnya kita berikan yang terbaik. Yang terbaik ya. Makanya seperti kita kalau waktu pacaran ya pasti kita berikan yang terbaik. Mantan Mas Freddy. Tapi orang tua malah diberikan yang sisanya. Wah, itu yang kesalahannya ya. Makanya kita perbaiki dari belajar sesaji kan. Kita utamakan yang mana dulu. Ada namanya prioritas dulu. Karena timbulnya juga sesaji ini muncul juga rasa tresno, rasa cinta. Tanpa adanya rasa tresno atau cinta, sesaji ini juga tidak akan muncul. Berkaitan antara kesadaran itu juga dilewati oleh yang namanya rasa cinta ini. Dari sesaji sama cok bakal itu ada bedanya atau memang sama ini? Kalau cok bakal itu bagian dari sesaji. Bagian dari sesaji. Satu ngomong cok bakal atau cikal bakal kan jelas sebuah sesaji. Cikal bakal ini menandakan kita itu mengawali, ngawiti. Kalau mengatakan ngawali, permulaan, bentuk kita itu permulaan apapun berikan yang namanya cok bakal atau cikal bakal. Itu tetap namanya juga sesaji gitu. Makanya di situ ada orang mengatakan pakemnya cikal bakal atau cok bakal harus ada telur, karena telur ini sebuah awal mula sebelum menjadi sebuah kesempurnaan menjadi ayam. Akan supaya tidak ngantuk. Kalau dalam tumpeng sendiri itu Gus, ada nggak istilahnya hal-hal yang khusus harus ada? Kalau ada tumpeng harus ada ini itu seperti itu Gus? Sebenarnya tidak. Apa ya? Kalau yang lainnya itu sebenarnya pelengkap. Ada yang namanya keharusan harus ada ini sebenarnya. Terus kalau ini kadang kan biasanya kan harus ada kue, tahu, tempe seperti itu Gus. Kalau ngomong keharusan itu biasanya kesepakatan di mana masyarakat itu tinggal. Oh, nonton ya.
bukan dari kejawennya loh nggih. Kita nggih. bedakan masalah dari budayanya masing-masing tempat. Jadi tergantung tempat di mana kita Iya. tinggal nggih. Kalau mungkin di tempat ini diharuskan kalau ada tumpeng itu harus ada kuenya, tapi kalau di sini itu harus ada tahu tempenya. Yang penting kan seharusnya ini tidak menjadikan wajib. Yang penting kita memahami apa sih namanya sesaji itu tadi, punya makna di situ. Sebenarnya sesaji ini kita itu sebenarnya sama saja dengan membuka kitab. Tapi kalau ini namanya kitab teles, kitab yang tidak tertulis, bukan kitab garing seperti kitab-kitab lain yang bisa kita baca karena ada tulisannya. Tapi karena itu tadi, kalau kita tahu tumpeng langsung kita ingat bahwasanya kita itu punya pengharapan kepada Tuhan. Sebenarnya kalau diurai pada dasarnya adalah tumpeng ini sepul suci. Nah, sepul suci ini kalau dalam bahasa Indonesia adalah nasi suci. Kenapa disebutkan nasi suci? Ya itu kembali lagi bahwasanya saripati-saripati yang ada di bumi ini diwakili oleh sebuah nasi ini. Hanya kita juga mempunyai yang namanya unsur-unsur tanah itu tadi. Banyak kan nanti simbol-simbol 4 unsur yang ada di dalam diri manusia ini juga disimbolkan kepada Borampe atau sesaji. 4 unsur dalam manusia adalah banyu, bumi, geni, angin. Makanya kalau di Islam sendiri katakan manusia itu terbuat dari tanah kan ngoten ya. Berarti ya unsur itu tadi sebenarnya. Maksudnya dari tanah itu tadi kita bisa besar, tumbuh besar seperti ini memakan saripati tanah yang sudah berbentuk atau merasuki yang namanya padi yang sampai menjadi nasi. Bukan berarti kita itu dari tanah, nyatanya kita itu berdasarkan dari sel darah merah dan air mani orang tua kan ngoten. Dan dari tanah, maksudnya yang dari tanah itu tadi bahwasanya kita itu tumbuh besar dekat yang namanya nasi ini karena menjadi bahan makanan pokok. Nah, untuk kita itu rasa berterima kasih atau membuat perwujudan disebut di Borampenya adalah sepul suci. Ya harus ada yang namanya kesucian ketika kita kalau sudah mau memakan nasi itu, ada kesucian baik di dalam pikiran dan hati kita. Suci itu seperti apa? Tidak mencampuri dan tidak mau mencampuri. Tidak kotor dan tidak mengotori, itu sebenarnya kesucian. Bukan cukup tidak kotor nggih. Nggih. Harus tidak mengotori. Tidak ternoda dan tidak menodai. Kalau di Jawa sendiri juga mengajarkan andap asar juga seperti itu nih. Andap asar saya harus merendahkan diri, istilahnya rendah diri kan ngoten. Biar tidak kotor dan tidak mau mengotori kan. Dalam kesadaran silakan kita mau berbuat hal negatif tidak masalah, yang penting kalau bisa kan jangan sampai ranahnya itu merusak kehidupan yang lain, merugikan yang lain. Ini ora apa-apa, sing penting ngajak misui. Beda maknanya. Nakal ya ora apa-apa, sing penting ngajak nakali. Harus tetap bertanggung jawab kan. Borampe atau sesaji ini sebenarnya perlu kita lestarikan karena banyak makna sebenarnya untuk mempelajari Borampe ini supaya hidup dan kehidupan ini bisa kita maknai, kita praktekkan supaya kita itu tahu maknanya hidup dan kehidupan ini seperti apa, mempelajarinya minimal dengan Borampe ini tadi. Karena pelajaran hidup dan kehidupan ini tidak diperoleh di sekolah, tidak secara akademis formal, akademis dan sebagainya. Tapi harus dengan perilaku setiap harinya. Dan orang nanti bisa menempuh yang namanya hidup dan kehidupan sampai yang namanya netepi gesang tadi. Dia harus berbaur atau mendekatkan diri kepada alam.
makrokosmos. Ini di Uberampe kebanyakan sifatnya itu kebanyakan dari alam menjadi avatar. Menjadi avatar. Mungkin dengan penjelasan istilahnya soal sesaji yang dijelaskan di Pedotel ini mungkin bisa bermanfaat buat pemirsa dan buat yang ada di sini semua kan, karena orang juga akan bisa menilai manfaat-manfaatnya dengan menonton ataupun mendengarkan penjelasan dari Pedotel ini soal sesaji kan, tentang sesaji dan sesajen ini sebenarnya tidak ada negatif. Saya ulangi lagi, tidak ada negatif dan tidak ada keharusan. Berangkat dari kesadaran jiwa spiritualnya, jiwa rasa ingin hormatnya, jiwa rasa ingin berinteraksi kepada leluhur sampai menuju kepada Sang Pencipta. Mereka yang tetap beranggapan negatif itu hak mereka. Dan kembali lagi kalau kita memahami tentang Uberampe, memang itu bagian dari kehidupan. Kita tidak boleh menyamakan persepsi kita itu dengan persepsi orang lain atau mereka yang punya persepsi yang beda dari persepsi. Karena dengan perbedaan ini maka munculnya sebuah kehidupan. Ada yang dikatakan tinggi karena ada yang pendek. Perbedaan apapun ini akan menjadi sebuah kehidupan. Monggo-monggo kersa. Kita dianggap negatif ya monggo-monggo kersa. Dianggap positif pun ya monggo-monggo kersa. Yang penting kita itu sebenarnya tidak mengharap kita itu mendapatkan negatif atau positifnya. Yang penting kita bisa punya kesadaran bertanggung jawab apa yang kita lakukan. Dan tidak melukai perasaan orang lain dengan apa yang kita perbuat kan. Silakan kalau kamu ingin menjadi orang jahat ya monggo, tapi kamu harus sadar tentang kejahatanmu. Sadar tentang kejahatan baik dari resiko dan apa yang nanti konsekuensinya yang dia terima. Jadi orang baik ya sama. Ya. Kalau orang baik ini ada berarti kan harus ada yang namanya orang tidak baik. Tidak seimbang. Itu tidak bisa berjalan sesuai dengan konseptual. Kalau konsep itu mengatakan kita itu harus lurus, tapi orang lurus pun bisa dikatakan lurus karena sudah ada yang belok. Kalau kita ngomong hakikatnya, kita juga tidak boleh ingkar. Kita bisa dikatakan baik karena ada orang yang buruk. Kita bisa dikatakan buruk karena ada yang baik. Sama-sama. Hakikatnya seperti itu. Kenyataan. Nggak bisa dipungkiri lagi kan itu. Bisa dipungkiri. Maka simbol yin yang itu sangat punya filosofi yang seputih-putihnya pasti ada titik hitam. Titik hitam. Sehitam-hitamnya orang pasti ada titik putihnya. Nah, perlu kita pelajari seperti itu. Seburuk-buruknya orang pasti dia punya kebaikan. Nah, tapi jangan terlena. Sebaik-baiknya orang itu pasti ada buruknya. Ya, tergantung dari kesadaran bagaimana kita menyikapi. Kalau apalagi simbol yin dan yang gitu ya, itu kan identik. Kalau untuk sekarang ini kan, ini punya agama, ya kan gitu. Pengeklaim lagi. Diklaim lagi. Akhirnya apa? Di agama lain, dianggap kalau tidak boleh. Tidak boleh seperti baik dari simbol, kata-kata atau apapun yang dianggap punya agama yang lain tidak boleh. Padahal istilahnya kalau itu baik, kenapa tidak kita pakai? Padahal hal yang baik itu aja sih. Bukan soal simbolnya, tapi penerapannya gitu sebenarnya. Intinya sesaji kita sudah sampaikan kepada pemirsa. Intinya seperti itu, bahwasanya sesaji itu atau sesajen itu tidak ada hubungannya dengan hal pergoiban yang tentang makhluk, jin, setan dan sebagainya tidak. Terima kasih. Semoga pembahasan soal sesajen ini bisa bermanfaat baik bagi yang ada di sini ataupun bagi pemirsa
yang menonton ataupun mendengarkan. Dan malam hari ini cukup sekian, untuk ketemu di episode selanjutnya dengan tema-tema yang lain yang mungkin nanti bisa bermanfaat juga. Sekian, terima kasih. Salam Rahayu, salam pedot.